Halo dan selamat datang. Pernahkah Anda ngobrol dengan warga dan tiba-tiba mendapatkan cerita yang sangat mendalam, yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya? Itulah kekuatan dari wawancara semi terstruktur. Mari kita bahas. Agar mudah dipahami, bayangkan perbedaan antara dua hal, yaitu wawancara struktur seperti daftar perintah yang kaku. Pertanyaannya urut dan harus sama untuk semua orang. Artinya, pertanyaan hanya diarahkan sesuai pada daftar yang sudah tertera. Biasanya, cara ini dipakai untuk melakukan perbandingan karena daftar pertanyaannya yang sudah terstandarisasi. Sementara, wawancara semi terstruktur itu seperti peta perjalanan. Kita punya tujuan akhir dan titik-titik penting yang harus dikunjungi. Tapi kita bisa mengeksplorasi jalan kecil yang menarik yang kita temui di perjalanan. Fleksibel. Biasanya digunakan untuk mendapatkan kedalaman konteks. Nah, peta dalam wawancara kita disebut panduan wawancara. Itu adalah sebuah daftar yang berisi topik-topik dan pertanyaan-pertanyaan kunci yang harus kita bahas. Jika kita lihat pada peta, ada garis hitam. Ini adalah topik inti PAR. Kemudian, bedanya dengan daftar perintah adalah kita tidak harus terpaku pada urutannya. Sekarang, lihat garis-garis berwarna oranye. Berikut adalah pertanyaan lanjutan, cerita tak terduga, dan eksplorasi konteks. Kita bisa melompat-lompat secara alami mengikuti alur cerita narasumber. Asalkan semua titik penting akhirnya kita kunjungi. Selama kita memiliki panduan atau informasi yang ingin kita dapatkan, kita bisa menanyakan ragam pengalaman narasumber agar mendapatkan cerita yang utuh. Mari kita lihat contoh nyata. Katakanlah tujuan kita adalah memahami mata pencaharian. Pertanyaan kunci di panduan kita mungkin yaitu bisa ceritakan kegiatan sehari-hari Bapak di sawah. Lalu si petani bercerita panjang lebar dan tanpa sengaja menyebutkan terakhir ini airnya sering kurang karena irigasinya bermasalah. Nah, inilah jalur kecil menarik di peta kita. Sebagai pewawancara semi terstruktur, kita harus tangkap peluang ini dan mendalaminya. Dengan pertanyaan lanjutan seperti, bisa ceritakan lebih detail tentang masalah irigasinya, Pak? Sejak kapan? Dan dampaknya seperti apa? Itulah mengapa metode ini sangat cocok untuk participatory action research atau PAR kita. Pertama, fleksibel. Kita bisa menyesuaikan dengan realitas dan kejadian tak terduga di lapangan. Kedua, kontekstual dan mendalam. Kita mendapatkan cerita di balik angka, memahami mengapa dan bagaimana suatu masalah terjadi. Ketiga, memberdayakan. Warga merasa suara dan pengalaman mereka benar-benar didengarkan, bukan hanya dicatat. Ini membangun trust atau kepercayaan yang sangat penting untuk program pemerintah. Jadi, kesimpulannya, wawancara semi terstruktur adalah percakapan terarah yang menggunakan panduan sebagai peta, bukan skrip mati. Tujuannya adalah untuk menggali cerita, pengalaman, dan perspektif mendalam dari narasumber. Sekarang, Anda sudah tahu apa dan mengapanya. Tapi, bagaimana cara menyusun peta atau panduan wawancara yang efektif? Temukan jawabannya di video selanjutnya. Menyusun panduan wawancara yang efektif. Sampai jumpa di video berikutnya.